Itu memang kalau di ilmu suara memang real itu. Semut bisa suara, bisa bicara, bisa ini. Iki neng opo tau aku kok bisa sampai segitunya. Dan makanya saya mungkin seniman yang pertama kali saya mempercayai bahwa Quran itu mempunyai sesuatu hal yang sangat luar biasa. Berarti yang lagu yang genrenya bengok-bengok keras-keras itu juga berpengaruh banget sama perilaku seseorang ya. Perayaan tertingginya Mas Plente sebelum seniman eling Gusti apa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini bersama Mas Suryadi. Masya Allah. Betul namanya ya Mas? Betul. Kenapa dipanggil Prof Suryadi? Wah, Prof itu provokator. Provokator ternyata. Provokator ngaji. Provokator ngaji di kalangan teman-teman seniman ya. Iya, seniman. Oh, gitu. Tapi pakai V ya, seperti Pak Gus. Seperti Pak Gus. Pak Gus pernah juga di sini. Iya. Tapi kenapa sering dipanggil Mas Plente, Mas? Plente, gimana sejarahnya itu? Plente itu suara kendang, Tat. Plente itu suara kendang. Ya, itu duluan waktu saya kecil itu apa ya ceritanya itu ya instrumen pertama kali itu diawali dari kendang yang bunyinya seperti itu. Nah teman-teman yang nggak tahu nama saya itu, hei Plente sini ya, terus sampai sekarang seperti itu nggak tahu itu. Berarti suara kendang itu disebut Plente. Ya, kok terluas suaranya seperti itu. Gitu jadinya Plente sini. Oh, begitu. Iya. Mas Plente sekarang tinggal di Solo ya? Di Solo, Di mana tempatnya? Di Mutihan ya. Purwosari. Purwosari. Dekat trail itu? Betul. Ya. Gimana Mas? Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya keliling-keliling terus nih. Jadwalnya padat ini pemirsa. Saya ajak ke FKM Podcast ini, wah di luar kota Ustaz. Wah, angel nih. Apa ini kesibukannya apa Mas Plente? Kesibukannya masang sound masjid, Tat. Masang sound masjid. Masang sound masjid. Dakwahnya juga di wilayah pengeras suara sih. Oh, tauhid audio itu tauhid ya. Audio. Jadi kemarin putar-putar masih belum bisa kesini, ngapunten. Oh gitu. Ya. Itu pasang sound masjid. Kenapa sound masjid kenapa? Sound masjid kurang bagus atau karena kan ya jenengan kan bergerak di dunia audio, bergerak di dunia suara gitu. Waktu dulu saya bekerja di wilayah audio maksudnya zaman jahiliyah itu ya main musik yang nggak jelas-jelas itu kan saya di wilayah audio di wilayah audio. Terus ketika saya belajar Islam dan selalu keliling masjid untuk sholat, kok saya mikir kok ada kelemahan di pengeras suara pengeras suara. Apalagi saya dari 6 tahun yang lalu saya belajar ngaji terus tahu sedikit makhraj. Nah, terus ada speaker ini tidak bisa pada umumnya saya nggak nyebut merek, pada umumnya nggak bisa mengeluarkan makhraj, mengeluarkan hak si huruf ini dengan baik, seperti di frekuensi atas seperti sa, huruf SS itu memang kebanyakan cancel, nggak dengar, terus feedback, bengung dan sebagainya itu. Sedangkan kemeresak gitu ya? Sedangkan misi kita dalam ibadah itu kan hayatan pakai perasaan Kalau indera pendengar kita yang menangkap sumber bunyi itu nggak baik ya pasti masuk ke hatinya ya nun sewu kurang baik. Ada hubungan ya antara suara dengan ini. Ada hubungannya. Jadi frekuensi itu mempengaruhi semuanya bahkan sampai bisa mencetak budaya baru. Karena nun sewu seperti orang Jawa dulu itu ya kenapa kok bahasanya halus, lembah mana dan desibelnya itu nggak keras ya. Karena zaman dulu tuh ya nggak ada mesin, genset, motor lewat dan sebagainya, istilahnya noise pollution noise pollution itu nggak besar, nggak banyak, nggak bising. Nah ketika sekarang banyak sekali motor, kebisingan, akhirnya budaya Jawa, bahasa Jawa itu SPL-nya atau desibelnya menambah, tambah keras. Jadi orang Jawa juga bicaranya juga merubah budaya sekarang. Jadi budaya itu nggak bisa pakem, yang pakem tuh ya sholat, ibadah dari pertama sampai sekarang nggak ada perubahan. Tapi kalau bahasa itu terus mengalami karena
apa ya, budaya-budaya yang masuk itu semua bisa mempengaruhi intonasi nada orang Jawa sendiri. Jadi orang Jawa itu enggak kalau bicara pelan seperti mbah-mbah dulu ya nggak bisa, nggak kedengaran. Nah, jadi dari suara itu bisa mempengaruhi banyak sekali, terutama ketika kita di masjid ya. Di masjid itu memang benar-benar, nah kalau kayak saya pribadi suara itu nomor 1 ketimbang bangunan gitu, ketimbang bangunan tuh audio itu nomor 1 menurut saya untuk masalah masjid ini ya. Karena ketika Ustadz Umair Khos khotbah, kalau intonasi atau clarity atau kejelasannya nggak jelas sampai ke ujung sana ya percuma panjenengan teriak-teriak sampai kesel dia Pak Ustadz Umair bahkan bisa miskomunikasi gara-gara audio yang audio tidak bisa itulah mengapa Rasul dulu ketika pertama kali diutus jadi Rasul kan tugas pertama risalah itu tilawah ya, yatlu alaihim ayati. Jadi mentalkin para sahabat tentang ayat-ayat Quran itu ditalkin. Karena memang bahasa dulu di zaman jahiliyah itu kan memang bahasa yang ekspresif dan bebas kan. Bahasa syair itu kan sasae kan. Ada yang soal percintaan, ada yang soal menggoda dan lain sebagainya, itu bebas diekspresikan bebas oleh orang-orang jahiliyah. Maka Rasul pertama kali bahasa. Berarti bisa enggak Mas saya simpulkan bahwa bahasa suatu kaum itu sangat dipengaruhi intonasi suaranya dan peradaban suatu kaum itu tergantung dari bahasanya. Jadi bisa ya seperti itu. Bisa seperti itu, Tat. Jadi pembisik atau noise polusi itu yang sebenarnya menjadikan karakter atau karakter manusia yang ada di tempat tersebut. Semua kita punya saudara di pesisir pesisir pantai. Ya dia tuh ngomongnya harus melebihi suara ombak. Gitu. Jadinya dia menjadi ciri khas, menjadi identitas bahwa dia orang pesisir Nun Sewu, dia orang Wonogiri karena di gunung, dia orang Jogja. Kita tahu itu intonasi orang Jogja seperti apa, orang Solo seperti apa. Nah itu. Nah biasanya budaya itu kalau kita menyimak di Solo ini memang sudah sangat krisis kita. Jadi saya ada pengalaman kemarin belum lama itu, saya punya teman dia sudah 40 tahun di sini, orang Bali itu orang Bali dah di sini. Dia tuh mengeluh, Mas kok saya tuh nggak bisa bahasa Jawa, semua orang menilai saya itu orang luar kota terus, sedangkan saya udah 40 tahun di sini. Dia tuh mengeluh seperti itu. Terus saya aneh ini aneh, terus saya support dia, panjenengan yang baik Pak, saya yang tidak bisa mempengaruhi panjenengan. Jadi intinya budaya Bali itu budaya yang sangat kuat sekali sehingga jenengan tidak bisa dipengaruhi. Solo itu tidak bisa mempengaruhi panjenengan sehingga panjenengan bisa mempertahankan intonasi nada panjenengan sendiri. Itu bukan berarti jenengan yang bodoh atau yang kurang pinter, cuma jenengan masih mempertahankan itu. Nun sewu kalau di Bali kan hubungan budaya, hubungan kesenian dengan agama itu kan jadi satu kita. Kalau kita kan budaya dengan agama itu, musik atau gamelan dengan agama itu kan sesuatu yang berpisah. Sesuatu yang berpisah, tidak ada hubungannya dengan agama. Cuma budaya tanpa agama itu ya mimpi buruk, karena agama filter kita. Kalau kita nggak tahu agama Nun sewu ya kita gampang sekali menghalalkan cara wogu yang sak geleme gitu, intinya buat syair yang nggak jelas. Nah, Nun sewu kalau lingkungan kita itu sebenarnya sudah dikelilingi dengan kreator-kreator yang Nun sewu kurang tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan karya di masyarakat. Istilahnya nek coro saya itu ketika kita sudah di dapur rekaman, berarti kalau di dapur itu kita bisa memberikan racun dan memberikan jamu. Seperti kita di dapur masakan gitu. Pengen pelanggan ini tak kasih polo banyak biar ngantuk ya bisa. Di musik pun juga seperti itu. Di dapur rekaman juga seperti itu, mau kasih syair yang nggak jelas biar kamu terpana dengan penyanyi si A ya bisa, tapi kan pertanggungjawabannya ke masyarakat apalagi sama Allah kalau percaya nih kalau gitu. Nah itu berarti jadi mengatakan bahwa aslinya budayanya orang Solo, kita bicara Solo ya, itu harusnya halus, bahasanya halus, intonasinya rendah, sehingga berefek kepada perilaku, karakter.
Ya, beda dengan orang-orang yang misalnya dia berada di tadi misalnya di pesisir yang suara ombaknya sangat tinggi, dia harus bicara lebih keras, berefek kepada karakternya juga yang akhirnya terus jadi keras. Nah, di Solo ini sekarang ya jangan bicara Solo ya, mungkin di kota itu ya. Di kota ini sudah bercampur aduk ya. Inggih, jadi sedikit kehilangan identitas. Ya, sedikit kehilangan identitas. Ini masnya dari mana itu udah nggak ketahuan. Apalagi menstimulasi orang pendatang seperti teman saya orang Bali tadi, sama sekali dia tidak terpengaruhi orang budaya Solo. Karena kalau kita ke Bali, kelihatan identitasnya. Kalau kita ke Bali bahkan satu hari pun bahasa kita hampir ikut ke sana. Nah, itu tandanya budaya di Bali itu kuat sekali. Sehingga dia masih mempertahankan itu ya adab dan sebagainya, terlepas dari agama nun sewu udah seperti itu. Nah, ini kota Solo, di kota ini memang identitasnya sedikit berkurang nun sewu, harus kita galakkan lagi. Faktor yang paling utama apa berkurang? Ya faktor suara, input budaya baru yang nun sewu tidak difilter gitu. Budaya baru atau budaya luar yang tidak difilter. Filter itu apa? Oh, ini layak enggak dikonsumsi masyarakat. Nah, itu enggak difilter. Nah, sehingga di bypass, disebar tanpa ada yaitu pengecekan ini apakah layak untuk anak-anak SD, apakah layak untuk anak-anak ini. Nah, itu akhirnya ya seperti ini. Saya diajari ngaji, angel lebih senang lihat HP gitu nggak kita? Ya. Itu, wah berarti sangat berpengaruh sekali ya budaya luar, terutama musik, lagu, ya kan, suara. Berarti yang lagu yang genrenya bengok-bengok, keras-keras itu juga berpengaruh banget sama perilaku seseorang ya? Ya, kalau saya pribadi menilai itu berpengaruh, tapi juga tidak negatif kalau kita bisa memanfaatkan karakter frekuensi itu. Itu sama ini musik hardcore kita. Hardcore, metalcore dan sebagainya itu biasanya untuk penyembahan berhala, untuk kekerasan, pemberontakan dan sebagainya, satanik dan sebagainya. Kalau kita frekuensi kita ambil untuk pengingat kita dalam masalah neraka, masalah siksa kubur, jembatan Sirot. Wah, itu bisa untuk seperti cambuk. Itu tergantung kita mau mengisi apa. Ibaratkan musik itu seperti baju kita. Baju. Nah, kadang seniman nun sewu, seniman tidak semua aja, seniman yang kurang bertanggung jawab itu seumpama ada lagu sholawat, dibuat musik yang berjoget-joget. Nah, akhirnya itu kalau kita gitu ya? Kalau kita ibaratkan seperti bapakmu tak nggoni daster. Kan tadi baju musik itu kan. Sama persis, bapakmu tak nggoni daster, ya lucu. Tidak akan memberikan efek kepadanya. Nah, malah hanya untuk ya karena niatnya mungkin untuk daya tarik atau apa, walau alam gitu ya. Memang harus dipaskan. Kalau sholawat dia harus ya bentuk takzim kepada Nabi, berarti dicarikan frekuensi yang pas gitu ya. Betul. Nah, pemahamannya seni yang kurang kita. Jadi mungkin hampir kebanyakan kreator kurang memahami basic seni. Jadi seni itu apa toh? Seni itu seperti apa toh? Nah, itu dari basic itu kadang diterjang dulu langsung bermain musik gitu kan. Kalau seni itu adalah ekspresi jiwa yang dituangkan melalui media, bukan ekspresi fisik. Seperti kita ngaji, ekspresi jiwa. Itu urusan jiwa. Jiwa itu punya hati itu juga punya makanan, zikrullah dan sebagainya. Nah, ekspresi jiwa kalau kita bermain musik dengan output yang nggak baik ya jiwanya terganggu kan. Betul. Gitu, karena kita bermain dengan jiwa, bukan bermain dengan. Ketika jiwa kita menyampaikan karya seni dengan rasa, maka yang menerima pun dengan rasa. Kalau kita menyampaikan karya seni dengan nafsu, ya sudah dia kena nafsu. Iya. Gitu. Saya jadi inget ceritanya Mas Plende ini soal siapa sahabat kita yang beliau tunanetra itu. Mas siapa? Mas Santo. Mas Santo itu ya. Santo. Saya puter lagu beliau itu ya memang masuk sekali ya, Mas. Artinya walaupun itu sebenarnya kan terjemahan ayat kursi itu ya, yang judulnya apa itu? Kursi Allah ya, kursi Allah itu terjemahan ayat kursi. Betul. Kan, tapi ketika disampaikannya menggunakan rasa, menggunakan hati, dari hati itu memang menyentuh ya. Betul. Orang yang dengarkan menyentuh. Iya, maksudnya begitu sangat kan? Menyentuh sekali. Nah, itu salah satu bukti kita.
Salah satu bukti argumen saya untuk masalah kalau kamu menyampaikan karya seni dengan rasa, pasti orang itu akan. Itu ceritanya gimana Mas Santo itu? Wah, kalau ketemu jenengan di mana itu? Dari muda nggih. Saiki tua berarti. Dari muda, dari SMA. Udah tua tuh. Nggak mungkin. Anak saya udah perawan udah 20 tahun. Jadi ya tua banget berarti. Mas Santo itu dari SMA saya ketemu. Dan dia sebelum Islam kan dia taat, dia juga, saya nggak sebut agama dia. Santo dia taat, terus saya pun nggak percaya kalau dia itu mualaf gitu. Gara-gara dia suruh qadarullah Allah, ada orang yang menyuruh Mas Santo untuk mengaransemenkan lagu itu. Oh, dia memang sudah bekerja di dalam dunia aransemen. Iya, dia paling laris itu. Paling lah di dunia entertainment tuh, wah Mas. Entertainment, Masya Allah. Musik ya. Musik untuk walimah, untuk apa, untuk aransemen musik yang komersil dan sebagainya itu dia memang merajai dulu. Nah, terus suatu saat ada, nggak tahu temannya Mas Santo dari Jawa Timur atau dari mana itu, ini syair saya tolong dibuatkan musik dan aransemennya. Gitu. Oh iya, biasanya Mas Santo tuh kalau buat musik itu 4 jam selesai. Gitu? Iya. Berarti yang penting ada lirik? Iya, saking cerdasnya dia. Ketika dikasih syair itu, dia kan nggak tahu syair apa itu. Mas Santo sebenarnya nggak tahu. Itu berhari-hari dia setiap buat berhenti, setiap nulis berhenti, setiap buat notasi berhenti. Kenapa gitu? Terus sampai nggak bisa, akhirnya tanya, ini apa? Ini syair tentang apa? Terus si pencipta lagu itu, si pembuat ide itu ayatullah, itu perkataan Allah, perkataan Tuhan gitu. Sudah buatkan terus. Oke, dibuat. Mungkin 2 hari kalau nggak salah dia cerita, 2 hari selesai. Setelah selesai diserahkan. Terus yang buat lagu ya sekalian take vokal, sekalian rekaman vokal. Loh, saya non loh ini. Nggak apa-apa, silakan take vokal. Mas Santo ini backgroundnya dulu penyanyi, pemain keyboard dan komposer nggih. Di tempat-tempat ibadahnya. Iya, betul gitu. Terus dia dan tempat-tempat umum nggih. Di umum juga. Di umum juga nggih. Terus akhirnya dia main, dia take vokal tuh dia nggak kuat, nangis terus. Iki apa sih gitu? Nangis terus. Akhirnya dia mencari tahu ini. Tidak lama kemudian langsung saya carikan ustadz lah. Ya apa? Aku mau syahadat gitu kan. Nah, nangis di situ. Terus akhirnya dia ditundung lungo kali keluarga mungkin, kalau walam ditundung pergi terus ke rumah saya itu, terus kita bahas mau kemana sekarang arahmu. Kamu apakah karena desakan atau kue punya pacar muslim atau enggak? Dia waktu itu kan duda nggih. Waktu itu dia terpuruk, memang terpuruk. Tak kira itu karena dia punya pasangan, ternyata enggak, memang dia aneh toh, dia itu taat dulunya. Taat kok langsung seketika itu. Itu mungkin lebih gamblangnya tak datengin ke sini nanti. Oh iya, nanti lain kali kita ngobrol lah sama Mas Santo ya. Iya, Mas Santo. Itu Masya Allah luar biasa. Itu pelopornya seniman Niling Gusti juga, dia pelopor. Gitu ya. Ya, Masya Allah. Ke Mas Plinte sekarang. Dulu terjun pertama di dunia seni dan dunia musik ya. Dan musik itu sejak muda atau gimana, Mas? Kelas 3 SD lah. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu udah. Emang orang tua seniman semua? Enggak, cuma dia bapak itu desainer batik. Batik abstrak gitu bapak. Tapi saya hanya di musik, hanya anak yang di musik. Gimana ceritanya itu? Boleh sebenarnya dulu saya hanya seneng bunyi, bukan musik nih. Seneng bunyian, ada orang lewat burung ataupun apapun bunyi itu saya seneng. Oh gitu ya. Seneng ya. Jadi terus berhubung di depan saya itu pengrajin kendang, saya bisa main kendang gitu aja. Depan rumah? Udah sering untuk main kendang tuh, nah saya bisa main kendang. Tapi basicnya saya senang bunyi. Di tetangga ada orang bertengkar, terus tak tambah perkusi yang pakai apa itu seng itu, ding, tambah bertengkar, tambah marah, wah saya senang. Gitu. Terus ada orang bertengkar, tak puterin sholawat gitu, tak puterin, dia sedikit gitu. Jadi bebunyian itu sebelum saya tahu basic musik. Nah, berhubung di depan saya itu banyak sekali pengrajin kendang, main kendang. Iseng-iseng coba lah ya. Bisa langsung itu. Langsung ikut almarhum Mas Didi Kempot dulu kan. Pernah jadi kendangnya pertama saya. Didi Kempot. Nggih, Mas Didi Kempot itu pertama dari Kempot itu kan kelompok pengamen trotoar sih. Jadi ya saya juga pengamen dulu, ngamen. Gitu. Sak gelem gitu.
Jadi ya mulai dari 96 itu saya masih di Kempot. Gabung di Kempot. Nggih, terus saya 2010 saya keluar karena Mas Didik Nun Sewu dia arahnya sudah bukan di Congdut. Nah, terus saya Congdut apa Congdut? Congdut itu keroncong dangdut. Genrenya Mas Didik Kempot dulu tuh Congdut itu yang didengarkan tuh syair, nggak dijogeti gitu. Jadi syair sampai wah gitu. Terus akhirnya dia merambah ke Jawa Timur ya joget-joget gitu kan. Nah, hati saya tuh nggak bisa ngendangi orang Nun Sewu, orang mabuk gitu nggak bisa. Terus saya keluar. Saya keluar langsung tuh ekonomi langsung drop tadi itu tadi. Sebentar. Jenengan memang dari awal suka bunyi, suka suara, terus main kendang itu memang tidak pernah mencoba dunia yang ngendangi orang joget gitu, atau memang pernah masuk ke situ? Pernah masuk. Pak, makanya dari itu saya bisa menyimpulkan ini ambigu untuk saya, untuk karya saya, sesuatu yang menyimpang menurut saya, berkesenian yang kok saya seperti pelacur atau hanya menghibur tanpa ada apresiasi ini aja. gitu kan. Terus saya akhirnya sampai saya Nun Sewu pisah sama istri karena saya orang idealis, saya seneng eksperimen, seneng ini, akhirnya ya ekonomi kacau karena dulunya memang penghasilan banyak, terus hati saya yang menolak untuk itu dan akhirnya. Berarti sebelum 2010 sudah mulai dalam tanda kutip hijrah? Belum, itu masih, tapi saya sudah nyebut Masya Allah, kenapa toh aku repu gini gitu. Sudah mulai gelisah lah ya. Nah, sampai saya bisa menyimpulkan kalau meskipun kita gojek, Masya Allah, Allahu Akbar, itu sebenarnya hati yang menghitam tuh copot sebenarnya, tetel, dan ada cahaya yang masuk. Kalau saya bisa menyimpulkan dulu jadi saya tuh gojek, cuma sudah nggak ada teman, saya pisah, cerai, nggak ada teman, terus saya cuma punya siapa kalau nggak Allah. Tapi nggak tahu itu piye carane maca Quran, nggak tahu, bingung saya belajar sama siapa. Nah, teman saya yang sampai sekarang sama saya itu ya Ustadz Faza itu. Dulu saya nyebutnya nggak Ustadz Faza, dia kakak anak saya. Nah, salah satu Ustadz Faza itu kan dia mempunyai jiwa kesenian yang sangat luar biasa tentang nasyid, tentang syair. Dia penyair yang baik. Nah, dulu waktu saya jahiliyah, ketika dia berkarya, setiap adzan dia sholat terus, sampai pun bukunya tak namakan Faza Islam, karena teman saya yang sholat itu. Iya. Orang sekarang, seniman ya, orang seni yang sholat itu gitu. Waktu itu Jadi iki kok anggratan kok mesti lunga terus. Ngendi le sholat. Saya masih nyeluk le nang gitu. Enggak sampai sekarang saya belum percaya kalau dia itu ustadz saya yang ngajarin saya ngaji. Loh, dan ketemu di mana? Dia masih SMP waktu itu. Sudah mulai berkarya di nasyid. Gitu. Ya jenengan ketemunya di dunia seni kan? Di dunia seni sama Ustadz Faza itu. Saya nggak tahu dunia dia. Yang cuma saya distimulasi ternyata saya bisa menyimpulkan Islam itu ora perlu kita kandani, tak omongi. Udah cukup perilaku saja udah terstimulasi. Nirul linguistik ternyata saya terstimulasi dengan Ustadz Faza itu. Tak takoni kok neng di ngejecek Mas. Dia nggak ngajak ayo sholat, nggak pernah dia ngajak. Dia berangkat sendiri. Terus tak tulis Faza Islam. Sampai sekarang kalau buka phonebook itu masih ada Faza Islam gitu. Padahal jenengan sama yang lain juga Islam kan? Islam. Tapi nggak tahu sholat. Nggak pernah sholat. Nah, dari situ tergugah kok sekarang kan nggak punya teman. Terus saya nyebut nama Allah itu pertama, ya Allah niki pripun kula. Nah, ketika itu terbuka sebenarnya. Ketika nyebut Allah, iya. Masya Allah itu. Ada ilmu yang masuk. Kok aneh ya aku jadi seperti ini ya, jadi aneh gitu. Terus sampai benar-benar saya diberi cerita, enggak apa-apa toh, Tat? Enggak apa-apa. Sampai saya diberi ujian yang berat, Tat. Ujian yang berat. Karena memang ketenaran saya dulu Nun Sewu memang banyak yang mengakui dalam saya keterampilan dalam bermain kendang. Sehingga saya sombong, sehingga saya congkak. Nah, karena kehebatan saya tidak menganggap Allah itu ridho dengan apa yang saya lakukan karena saya nggak tahu, saya nggak tahu. Terus akhirnya Allah mau membolak-balikkan hati manusia, saya dibolak-balikin sampai nggak karu-karuan saya. Ditinggal anak saya ikut mantan ke Belanda dan sekarang posisi saya sendiri, tidak ada orang. Terus posisi saya pacaran. Status saya seperti apa, terus saya tahu ilmu zina dan sebagainya. Saya sampai pesimis, sampai memutuskan sudahlah wes rampung. Akhirnya Allah memutuskan
suruh nikah, sama-sama hijrah ini. Saya sama istri saya itu Fase yang tadi itu setelah saya segala meninggalkan keterpurukan tadi, masih terpuruk gitu kan. tambah lagi terpuruk. Tambah lagi. terpuruk. Oh. Jadi Walaupun sudah ketemu sama orang Islam tadi. iya, itu, nah Mas Fase. ketika saya ngaji itu posisi saya memang diuji yang paling berat. Oh. Tapi saya tentrem loh hati saya. Beda ya, ada Ya. semacam Jadi celah memang cahaya. secara orang melihat saya itu memang mesake banget ya Mas Blende gitu. Tapi hati Padahal- saya tentrem. Oh. Gitu, piye? Jadi saya bingung antara saya ingin membalancing dunia saya biar saya ketok bahagia, tapi enggak. Itu mungkin yang dialami teman-teman saya seniman saat hijrah seperti itu mungkin. Jadi tenang saja, kalau saya ada Allah, udah. Nah, setelah itu saya menikah, diuji paling berat itu saya penyakit, sakit keras sekali. Saya batuk darah karena jam terbang saya dulu maksiat tinggi. Aduh, nun sewu, bukan untuk contoh nggih, cuma saya memberi motivasi teman-teman. Sakit tuberkulosis, saya batuk darah. Itu Setelah batuk darah. menikah. Nggih, jadi istri saya itu sabar banget. Saya mengakui istri saya itu sangat sabar sekali dalam qadarullah. Istri saya juga pengajian juga. Dia tahu bahwasanya sakit itu adalah wasilah penggugur dosa saya. Jadi dia tuh semangat untuk memberi Motivasi. Nah, wong itu posisi saya batuk darah itu saya udah syahadat itu. Mati ya aku. Oh gitu. Karena darah yang saya keluarkan banyak. Sampai badan saya kurus banget gitu. Batuk darah karena paru-paru saya sudah kacau waktu dulu, entah rokok, entah apapun. Nah, dan posisi itu saya udah berhenti maksiat apapun, udah tak tinggal rokok semua, minum udah tak tinggal. Nah, malah tambah itu saya parah. Ya sudah, saya syahadat, mati ini saya. Terus saya duduk tiduran di gini karena darah keluar terus tuh. Sampai sini itu pucat putih itu. Di sini sudah nggak ada darah mungkin. Terus saya dengar adzan subuh. Loh, aku sih urip, ayo neng rumah sakit gitu kan. Terus saya ke rumah sakit, ke PKU itu. Terus tahu Mas kena ini pengobatan bisa sembuh. Itu Prof. Surati almarhum itu yang memotivasi saya. Eman-eman masih bisa. Terus saya berobat. Nah, ketika saya berobat itu saya jualan ayam, Tat. Jadi dari artis yang di Subyo saya harus merendahkan diri saya sendiri untuk saya belajar. Belajar untuk menghilangkan rasa ini tadi, rasa keartisan. Saya dodolan pitik, dodolan Ayam potong maksudnya? Ayam digoreng gitu. Oh, ayam goreng buat warung. Sama Ustadz Faza itu. Itu Ustadz Faza itu yang mempelajari saya, Mas, ayo sinau Quran. Saiki aku wis mulai ya, wis sholat wis ora bolong, alhamdulillah. Raketang subuhanmu jam 11 awan gitu kan. Dulu pernah saya subuhan jam 11 awan, saking saya takutnya dulu kan nggak pernah bangun pagi kita, bangunnya siang. Nah, dari transisi itu saya tanya Ustadz, kalau bangun subuhan jam 11 itu gimana? Ustadz Faza diem saja. Karena mungkin kalau jawab nanti saya jam 11 terus. Makanya dia diam. Diam sampai saya menemukan ilmu yang lain dari Ustadz yang lain. Akhirnya ya enggak boleh gitu kan. Isinya gitu. Diajari makhrot itu sampai setiap hari Rabu itu ada pengajian di saya, cuma beberapa seniman setiap hari Rabu. Saya selalu pengen menghindar dari kajian itu, Tat. Kenapa? Mungkin di dalam diri saya itu banyak sekali pembisik. Oke, ya. Nah, itu saya sangat mempercayai bahwasanya ayatullah atau tulisan Quran itu mempunyai power kekuatan yang sangat luar biasa. Ada komunikasi di dimensi lain. Sehingga itu saya tuh nggak bisa membedakan huruf ta sama sa, itu nggak bisa. Jadi a, ba, ta, sa. Sampai sa itu saya nggak bisa. Ta sama sa itu beda gini wangel banget sampai berbulan-bulan. Jadi materi ini saya benar-benar materi untuk motivasi teman-teman saya yang masih kebingungan dalam baca Quran. Sampai saya memerangi, kok aku ngene ya, kok aku nganti ra iso maca sedangkan saya baca notasi satu hari 10 lagu bisa. Harusnya bisa kan? Harusnya bisa. Terus tak lawan. Wes, Ustadz Faza juga wes mati-matian untuk sabar dengan saya. Akhirnya dari saya sakit itu tidak lama saya bisa baca Quran dengan baik dan saya nggak sadar itu. Tahu-tahu saya bisa baca. Loh, bisa? Aneh Tat. Aneh, saya juga bingung. Gimana maksudnya? Ya, dari A bata saya sampai selesai atau Iqra 1. Ya, bukan Iqra dulu apa ya? Yang warnanya itu apa? Bukan Iqra metodenya kalau Saqifa. mungkin apa itu? Bukan Iqra dulu. Terus
Tahu-tahu saya bisa, loh kok aku sama maca Quran ya? Selama Pas sakit itu, jadi saya kan nggak ada pekerjaan, wong saya jalan 3 langkah nggak bisa itu, munggah-munggah itu, nggak kuat. Ngeludah aja masih darah tuh. Nah dari situ kan tetap Quran ini yang saya pegang dulu karena mati ya aku. Gitu tadi. Dekat banget dengan mati, wong iki fisikku piye kayak aku manten anyar. Nggih. Dengan fisik seperti ini tahun berapa itu Mas? 2018. 2018. Jadi saya bisa baca Quran tuh 2018. Masya Allah. Normal ya, normal. Masya Allah. 2018. Ya, terus setelah itu baru setiap ke PKU cek ludah seperti COVID itu persis positif, masih positif Mas. Berobat lagi pakai masker nggih, pakai masker. Sampai saya tuh jenuh buka kertas itu. Selalu positif kok. Terus. Ya, terus tak kantongi gitu, saya gonceng istri gitu terus. Penasaran tak buka itu di jalan, loh negatif gitu. Alhamdulillah. Masya Allah negatif itu langsung itu nafsu makan saya benar-benar dikembalikan Allah. Jadi waktu itu nafsu seksual, nafsu makan itu dicabut sama Allah. Dicabut, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak ada nafsu makan. Dalam fase itu jenengan belajar Quran sampai bisa. Ya, dari itu akhirnya nafsu makan dikembalikan, nafsu seksual dikembalikan, insya Allah yang nggak dikembalikan dosanya, insya Allah. Gitu. Amin. Nah, itu. Karena ya itu perjalanan saya sampai saya benar-benar sekarang tuh sisa hidup saya ya untuk kebutuhan umat, insya Allah. Karena jahiliyahku dulu, aduh, saya mempengaruhi orang yang nggak benar banyak sekali. Jadi mungkin dalam ya bidang saya di kesenian ya sudah saya manfaatkan kesenian ini untuk husnul khotimah saya, insya Allah kita. Berarti praktis terjun di dunia dakwah itu setelah sembuh? Oh itu udah dakwah, saya 2014 sudah. Oh sudah 2014. 14 itu sudah seniman linguistik terbentuk. 2014. Yeah. Itu udah dakwah. Tapi untuk masalah Quran dan terbukti mukjizat Allah itu ya di situ. Oh gitu. Gitu. Ya. Oke. Jadi kompleks. Materinya kompleks. Iya. Permasalahannya. Terus sekarang di Seniman Eling Gusti dulu foundernya Mas Prende. Seniman Eling Gusti. Seniman Eling Gusti itu berdiri sejak 2013 dan itu saya cuma didapuk untuk menyiapkan tempat. Karena saya tempat untuk ngaji. Teman-teman ngaji. Nah, pemain bass saya itu Mas Kiki itu, ayo Mas mbok awake dhewe ajari krok. Ayo toh gitu. Wong ada Ustadz Burhan, ada Ustadz Faza yang selalu ikut. Oke, buat setiap Rabu itu mulai 2013. Saya yang nggak datang di rumah saya sendiri, setiap Rabu saya nggak datang. Yang tadi itu yang karena saya kesulitan. takut. Saya takut dengan ayatullah. Masih abata loh itu, masih tulisan loh. Masih huruf. Saya takut. Iki neng opo tau aku kok bisa sampai segitunya. Dan makanya saya mungkin seniman yang pertama kali saya mempercayai bahwa Quran itu mempunyai sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena saya merasakan itu, kekuatan tarik ulur antara pembisik yang dulu wes kowe rasa sinau. Dan itu benar-benar kayak tarik ulur gitu. Dan akhirnya tak labui karena saya selalu itu saya hijrah karena ilmu pengetahuan tentang sinau latensi, sinau ruang dan waktu, sinau frekuensi bunyi. Akhirnya saya di Quran itu sudah diomongkan semua sama Allah dulu kan. Jadi saya goblok men gitu di sini. Kenapa kok ya ada toh, kok ya semut ya iso ngomong toh gitu kan. Sesuatu yang sangat luar biasa nggih. Itu memang kalau di ilmu suara memang real itu. Semut bisa suara, bisa bicara, bisa ini. Kita diberi spek Allah tuh cuma bisa mendengar nada paling bawah 20, paling tinggi 20.000 Hz. Itu spek yang paling pas. Allah itu benar-benar untuk luar manusia. Biasa. Untuk manusia. Andai kata 20.000 ke atas kita di bypass Allah, nggak bakalan kita bisa tidur. Dan outputnya apa? Edan mesti kan. Oh, di atas 20.000. Iya, karena amubat bakteri itu dia bicara, kita denger ya stres, nggak bisa tidur. Gitu ya. Makanya sampai 20.000 aja, nggak usah lebih. Kalau amuba bakteri itu di berapa? Wah, nggak tahu, tinggi banget tuh. Kewannya cilik, SPL-nya rendah. Ibaratnya ada sapi lewat ngeluarin kotoran, ya bunyi semua di situ ada. Banyak sekali makhluk. Gitu ya. Wah, kalau saya membayangkan itu di bypass Allah, nggak bisa tidur. Itu belajar suara itu sejak kapan, Mas?
Fase yang mana itu? Qadarullah dari musik ya, dari musik. Dari kan, awal sama Didi Kempot tadi? Iya, dari awal udah mulai ngulik 12 frekuensi nggih, 12 nada seperti. Di musik itu ada 12 nada. Do di re mi fa fi sol la si do dari 20.000 sampai 20.000 cuma diambil 12 nada. Nah, kalau kita ngomongin di Islam tentang nada, waduh nggak terbatas, Tat. Makom tuh nggak terbatas. Kalau kita bedah masalah notasi dalam tilawah dan sebagainya, wah itu ngeri. Bahkan itu suatu kesenian yang kalau saya mengibaratkan kesenian itu kasta tertinggi. Ya, karena orang ngaji, orang tilawah, orang ustadz-ustadz yang bisa tilawah dan sebagainya itu, kalau memang ustadznya itu dia tilawah karena Allah, garis bawah itu ya, karena Allah, itu luar biasa efeknya. Efeknya ke yang dengar, ke yang... Tapi kalau karena akhwat, karena orang ini itu beda, Tat. Sama kita berkesenian sama persis. Oh gitu ya. Bisa dirasakan. Bisa sekali jadi dirasakan. Misalnya ada seorang qori itu dipersilakan untuk jadi imam. Itu bisa dibedakan antara yang lillah atau yang... Iya, ini ada tamu ini kok dibuat mendayu-dayu. Kalau yang ngimami santri kecil-kecil cepet, ya ada sesuatu yang bermasalah menurut saya kita bisa dilihat dari suaranya. Bisa banget loh. Bisa sekali kalau dirasakan. Kan kita beribadah itu hubungan dengan rasa, bukan dengan akal kita. Berkesenian itu juga dengan rasa, bukan dengan akal. Bukan dengan akal. Jadi dirasa. Jadi notasi makom itu kan sebenarnya kan nada identitas nggih. Makom jiharkah, suku Kurdi ya. Suku Kurdi itu ya noise polusinya seperti itu, notasi yang diciptakan ya seperti ini. Kalau mbah-mbah dulu, mbah-mbah kita itu jenengan suruh ngaji ya keluarnya selendro. Selendro. Iya. Kenapa kok selendro sekarang udah nggak hilang? Sudah hilang. Karena budaya baru yang masuk sehingga menghilangkan identitas. Identitas orang Jawa hilang dikarenakan yaitu bisa ada dua faktor kehilangan identitas. Karena memang budaya Jawa itu kalau pengen belajar, pengen mengapresiasi, memang benar-benar harus pakai ilmu. Gitu. Yang kedua, budaya baru yang masuk itu mudah sekali ditelaah. Akhirnya orang ya pilih yang mudah daripada yang sulit, gitu. Nah, akhirnya budaya kita sekarang seperti ini. Gitu. Kembali ke seniman Eling Gusti. Berarti dulu 2013 itu awalnya hanya semacam perkumpulan ngaji Iqra untuk para seniman yang cuma 7 orang. 7 orang terus kedok tular tambah terus rumah saya nggak cukup. Berarti itu masih ngaji tapi ya masih berkesenian rangenah gini. Terus tahu-tahu ya 4 tahun berikutnya sudah menjadi besar, jamaahnya banyak. Seniman semua? Ya, mayoritas seniman. Apa saja seniman? Penyanyi banyak sekali. Yang nggak ada itu penari perempuan nggak ada. Saya cari-cari kok belum ketemu ya, kok belum ada yang masuk gitu. Loh, ikhwan akhwat ada semua di situ? Ada di situ dipisah gitu kan. Selain penyanyi apa pemain musik? Pemain musik paling banyak. Penyanyi yang naik rejing dulu. Naik rejing ya? Nah, Ustadz belum tahu nanti kalau naik kan banyak naik. Apa itu? Penyanyi yang parah-parah gitu. Akhirnya dia nanti bisa dipanggil ke sini kalau mau podcast. Dia pengalamannya luar biasa. Mbak Widya sekarang jualan bakso. Perempuan. Perempuan. Tapi dia motivasi yang sangat luar biasa. Karena dia pelaku seperti saya dan sekarang dia bisa dijadikan contoh untuk ternyata bisa ya kita itu mencari rezeki bukan dari hasil nun sewu berkesenian yang nggak bener. Nah itu kan cetho ya, kalau ini berkesenian bener atau enggak itu sebenarnya cetho. Cuma kesenian itu bisa menutupi segalanya, jadi mengatasnamakan seni untuk kebutuhan duniawi. Waduh itu akhirnya kebypass. Ini kesenian, jangan ada orang buka aurat, ini kesenian, pikiranmu jangan kotor. Waduh, kowe ya menungso, mas aku ya menungso, punya nafsu, punya akal, diselimuti kesenian terus boleh gitu ya. Memang kebanyakan seperti itu. Terus tapi ya gerakan teman-teman ini gimana mas setelah mulai ngaji, mulai kudune seni itu digunakan untuk memang untuk ekspresi jiwa, untuk
bisa untuk berdakwah. Terus teman-teman yang profesinya dulu adalah nyari uang dari situ, hidup dari situ, setelah ngaji di Seniman Eling Gusti, setelah lepas atau tetap dia main musik, yang pemain gitar seperti Mas Erik itu, dia sudah tidak di mabuk-mabukan, dia tetap main gitar tapi di walimah itu cuma pekerjaannya dia jualan batagor. Mas, aku tak sekolah buat batagor karena memang dia tuh ambigu, saya nggak ngojok-ngojoki sama sekali, ojo main iki, ndak. Dia tuh ambigu dengan rezeki yang dia dapat sendiri. Setelah dapat uang dari sawer mabuk, terus dikasih makan anaknya, itu dia ambigu di situ, diberikan hidayah dari Allah tentang itu. Terus tanya sama saya, aku tak kerja apa ya? Ya sudah, apa yang itu. Saya sampai bingung, sampai sekarang tuh diharuskan mungkin ya udahlah kita buat yayasan biar untuk menutup ini, karena harus banyak modal itu untuk mencukupi ini. Terus infak dikumpulin buat beli gerobak, modal untuk modal usaha. Satu-satu dong. Satu orang dulu. Kalau bisa mengembalikan ya alhamdulillah. Kalau nggak berhasil ya sudah, itu niat kita memang seperti itu. Qadarullah berhasil, alhamdulillah. Seperti Mas Santo itu, dia ternak puter pelung. Tak tahu modal ki piye, golek siap, golek ki gari. Nanti kalau setiap ngaji kan ada cemplungan tuh, buka ada berapa kasihkan. Kembalikan, udah wis mana. Tapi kan mereka ini, teman-teman ini masih berprofesi kan? Iya, ya gitu. Masih gitar, masih nyanyi ya kan? Nah, terus kita membuat gerakan seperti dakwah dengan wayang jemblung, terus dakwah dengan nasyid, dengan perkusi. Mereka yang dilibatkan? Ya, mereka yang dilibatkan, kita kasih kegiatan. Terus sebisa mungkin prinsip kita, program kita itu mengembalikan adab sebagai orang Jawa, sebagai orang Jawa, sehingga nanti kalau sudah adabnya kembali, insya Allah ilmu pengetahuan baru bisa masuk sedikit-sedikit. Harapan saya seperti itu. Itu kalau sudah ketemu nggak gontok-gontokan gitu kan, ketemu tadi. Jadi seperti itu kegiatan kita saat ini. Ya ada 2 channel YouTube, yang satu Islamic Studio Record, itu yang seperti yang memang benar-benar tilawah Al-Quran, ilmu lah ya, ilmu. Nah, yang Seniman Eling Gusti itu ya istilahnya untuk seniman, untuk seniman ya. Jadi ada ilmu untuk masyarakat dan ilmu untuk ilmu, seni untuk seni dan untuk seni untuk masyarakat. Harus kita bedakan di situ. Kalau seniman itu ya seni untuk masyarakat, tapi kandungan seni itu apa? Nah, kita istilahnya mengingatkan tok wae gitu, sama ajak ngaji yang mau gitu. Program kita basic pertama itu ya yang saya rasakan ngaji insya Allah ketemu semua nih. Kalau kita dekat sama buku panduan, kalau kita beli kamera ada buku panduan, insya Allah tahu semuanya, insya Allah. Nah, jadi ajak-ajakan saya itu setiap Selasa dan Kamis itu ada kajian Iqra dan ada kajian fikih. Nah, di situ iso aku promo neng kene, ajak-ajak kene, sing tak share 400 orang, yang datang 2 gitu sering. Nah, itu ya. Perayaan tertingginya Mas Plente sebelum Seniman Eling Gusti apa Mas? Dalam dunia profesi seni ini, kesenian ini. Hampir apa yang saya harapkan tercapai. Tur 5 benua sama gitu. Itu yang dengan Didi Kempot? Bukan, itu kontemporer musik. Setelah Didi Kempot itu? Sebenarnya basic saya itu kontemporer. Saya suka bunyi. Saya suka bunyi. Kan kontemporer itu apa sih? Musik dengan berbagai macam alat musik atau? Nah, kontemporer seperti ini. Kontemporer itu adalah suatu permasalahan sebenarnya. Kontemporer sama dengan permasalahan. Ini menurut saya, bukan menurut orang-orang institut. Beda mungkin kontemporer saya dengan beliau-beliau yang pintar-pintar. Nah, ada lukisan abstrak. Abstrak sama dengan kontemporer. Pelaku abstrak pasti pernah mengalami realis, mengalami gambar orang persis. Gitu. Terus sampai dia tuh jenuh gambar yang persis-persis. Akhirnya dia berinovasi, membuat sesuatu dan akhirnya dia mengekspresi jiwanya dengan ya seisi hatinya apa dituangkan. Itu disebut kontemporer. Nah, dalam dunia kesenian itu kontemporer ya. Kontemporer ada 2 sudut pandang. Kontemporer berdasarkan nada dan kontemporer berdasarkan bunyi.
Oke. Nah, kalau nada ya tak lepas dari 12 nada tadi. Wah, dia ngulik semuanya 12 nada sampai keterampilan luar biasa. Tapi kontemporer yang berdasarkan bunyi itu luas sekali. Tapi pertanggungjawaban tulisannya harus kuat. Pengaruh bunyi ini untuk apa? Sama saya konser main gong tak pukul pakai tangan. Terus efek dari bunyi tadi apa? Jenengan Ada cerita. ambil yang kontemporer bunyi. Memang dari dulu ya saya bunyi. Saya suka bunyi. Makanya kalau orang non sewu, kalau orang luar negeri dia mengapresiasi seni itu benar-benar memakai ilmu yang sangat tinggi sekali pertanggungjawabannya. Jadi gini Tat. Jadi jenengan tidak boleh asal waton goblok. Mereka akan minta pertanggungjawabannya. Iya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa basicnya? Apa tujuanmu? Kenapa kok mau ambil frekuensi sekian? Nah itu ada penjelasan di situ. Nah gini, di Solo kan banyak sekali musik-musik yang menyebar kita. Gini, coro bodon kalau nanti ketemu bahwasannya saya tadi bilang kalau tilawah dan sebagainya itu kalau kita ibaratkan kesenian itu kasta tertinggi. Okay. Kasta tertinggi. Nah itu gini, kalau kita pengen menikmati musik dugem gitu, gampang sekali karena dalam satu birama selalu diulang-ulang Tat. Dum jedem jedem ulang jedem ulang ya gede gini jedem ulang jedem gitu. Musik yang diulang-ulang itu gampang ditelaah, gampang banget, maka digemari banyak orang karena diulang, karena nggak perlu ilmu tinggi untuk gitu nggih. Tapi kalau musik yang sulit seperti jazz itu nggak ada dalam satu birama, hampir nggak ada pengulangan, nggak ada, apalagi gamelan. Gamelan itu tidak ada pengulangan, kendangnya mainnya sendiri, gender main sendiri, pemenang ini gending ladrang A, ketawang B, itu setiap gotro itu tidak ada pengulangan, itu main sendiri-sendiri. Berarti kalau kita pengen mengapresiasi ini harus pakai ilmu. Oke. Itu ada disiplin ilmunya. Betul. Nah kalau kita ngomongin tilawah, stres kalau kita nggak pakai ilmu. Tapi di sisi lain, keilmuan orang anunun sewu ustadz yang bisa tilawah itu langsung dari Allah. Masya Allah. Jadi ada ustadz saya sering banget dengarkan tilawah yang memang benar pakai perasaan. Ketika dia menjelaskan arti terjemahan dari Quran neraka, secara nggak langsung secara ilmu musik dia malih ke minor nadanya, minor, kayak nada peringatan itu sampai dia sesek gitu, yang melakukan itu. Kalau dia ngomongin surga, ngomongin ilmu, ngomongin peringatan itu nadanya di sini, itu alamiah loh Tat. Muncul secara alamiah meskipun dia nggak tahu sama sekali musik. Karena tadi dia memahami maknanya dan langsung dari hati. Betul. Nah, berarti kan kalau kita urusan dengan perasaan kan berat Tat. Perasaan tanpa ada ilmu, tanpa ada Quran dan hadis selesai Tat. Dan nanti pasti. Oh, gitu ya. Inje. Jadi dulu main di kontemporer itu. Saya kontemporer, tapi cari uangnya ya sama Sidi Kempot dulu nggih, karena memang paling enak nggak butuh apresiasi tinggi langsung dapat uang, cuma mendangi pengulangan don joget itu gampang itu. Tapi kok jenengan enggak seviral yang Mas apa itu? Story itu. Karena saya keluar dari itu Mas Didi Kempot cari Dori. Oh iya, Mas Dori kan itu seanak saya gitu. Gitu. Sebuah dia viral. Berarti lebih banyak yang Didi Kempot penghasilannya daripada yang harus touring ke 5 benua terus main kontemporer tadi itu. Ini penilaian saya sekarang gitu. Kalau saya simpulkan selama hasil karya itu karena Allah. Karena menurut saya seni itu tidak untuk tujuan dunia. Nah, kalau kita itu lillah, rezeki yang saya dapat itu berlebih dari ini. Lebih walaupun dari saya profesi tadi. Iya. Itu yang saya lakukan sekarang. Jadi saya sering sekali buat musik. Apa tujuannya ini Mas buat ini, buat ada yang menyimpang saya memang ojo aku gitu. Berarti akhirnya bisa menyimpulkan bahwa rezeki itu bukan hanya soal penghasilan, tapi juga kalau tujuan dunia halal semua Tat. Gitu, karena seni itu daya tarik. Seperti akhwat, seperti nun sewu perempuan perempu dari kata empu itu sebenarnya perempuan itu luar biasa nggih. Tapi makna dari perempuan tuh koyok suatu yang nggak baik gitu kan. Nah, kalau daya tarik makanya kalau gojekan saya dari seniman dulu yang menjadikan nafsu itu ya wong wedok.
Karena hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu, nggak ada. Gitu. Ini berkarya Adam nafsu nggak ada loh. Kita cepat kelambi di jalan ya nggak apa-apa, nggak ada yang efek. Manusia bapak-bapak petani macul ya nggak ngefek. Tapi kalau ahwat dibuka yo, makanya hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Nah dari daya tarik itu kadang penyanyi non sewu skill dalam bernyanyi kurang baik, dia mengambil langkah jalan pintas, membuka sesuatu yang menjadikan daya tarik, seperti iklan-iklan itu, iklan mobil ada ahwat pakai bikini di kap mobil, nggak ada hubungannya bikini sama kap mobil, nggak ada, cuma itu daya tarik, band nyawang gitu kan. Berarti itu malah bisa dikategorikan yang jane terlalu pinter malah nggak pakai ilmu itu ya. Pakai ilmu bahaya itu. Jadi dia sebagai suatu kesenian. Nah, dia mengatasnamakan seni untuk kebutuhan duniawi. Tapi kalau tujuan kita adalah akhirat, tujuan kita adalah ilmu, pasti ya kita ke filter, no ini tidak baik. Itu dan itu sering sekali saya kalau kerja tim tuh saya sering sekali ditegur sama Ustadz Faya, Mas itu nggak baik. Memang saya minta, aku tolong ditegur ketika saya berlebihan, ketika saya seperti ini. Dan itu sering sekali, makanya saya harus egonya saya turunkan sebagai itu. Alhamdulillah sekarang ya kerja saya ya usung-usung kabel, masang sound udah enak. Karena kadar kesenian atau kadar keartisan yang dulu memang bener-bener congkak tak selesaikan waktu saya sakit dodolan pitik itu. Wah itu izin banget, tapi ya itu pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau perayaan tertinggi setelah di Seniman Eling Gusti apa? Atau ada harapan Seniman Eling Gusti harus punya perayaan seperti ini? Mungkin dalam dunia dakwahnya terus. Kalau sudah tercapai belum? Belum kan? Belum. Kalau untuk saya pribadi, saya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ketika saat ini saya bisa baca Quran itu pun saya sangat sekali. Apalagi sekarang udah hafalan fokus ke hafalan itu kok aku bisa, teman saya namanya Dedi itu kalau ngelihat saya nangis gitu. Karena nggak ngira aku bisa baca Quran tuh, nggak ngira. Tahu dulunya parah banget, parah dulu. Ada orang sholat tuh tak ece dulu sampai segitunya. Makanya sampai dia kalau saya lihat kan kalau setiap Selasa itu ngaji Quran terus suruh nyebut hukum bacaan dan sebagainya, tajwid sampai sekarang kan udah masuk ke gharib bacaan gharib dan sebagainya. Saya menyebut dengan gampang, kok aku bisa ya kuwi nggumun kok poneh kowe ya aku. Masyaallah. Jadinya lucu kan, digagas-gagas kok bisa ya saya bisa baca Quran. Nah itu pencapaian tertinggi saya pribadi. Tapi kalau untuk seniman ya pencapaian saya ya ngajak orang. Karena kreator itu berbahaya sekali dan sangat menguntungkan sekali. Golek duit yo golek pahala yo ensemble sifatnya massal, golek dosa yo sifatnya massal. Iya betul. Wah itu monggo silakan dari seniman. Tak serahke ke teman-teman, makanya saya bisa mungkin mbok kowe ngelokke aku saiki Mas Pende radikal ya monggo. Radikal kan bundet berarti ta. Radikal. Wes monggo, meskipun dia yang ngatain saya itu belum kenal saya. Bareng dia masuk, yang dulu yang mengatakan saya radikal, dia masuk di kajian saya, di kajian Seniman Eling Gusti, kaget deh, kok yang ini tau isinya ilmu. Bener-bener wah ini ilmu yang sangat luar biasa karena yang diolah tuh rasa. Masya Allah. Di kesenian yang diolah rasa, bedah syairnya para pujangga dulu, bedah syair para wali. Dandang gula, jroning Quran gone rasa yakti bla. Kenapa kok nenek moyang kita, leluhur kita membuat syair seperti itu? Ya kita bedah. Kita cari ahlinya bahasa, kita cari ahlinya sastra, tekake. Ibu Penny Chandrawati tekake dakwah. Wah ternyata syairnya luar biasa. Masya Allah. Gitu. Nah itu sekarang kita ngumpulin banyak cakepan atau syair kalau dari bahasa sekarang. Leluhur-leluhur kita yang mengajak kita tentang kebaikannya. Itu masih ya? Masih, Tat. Masih ada yang menjaga? Atau masih hanya ada bentuk literatur saja? Kan ada notasinya, berarti kan bisa diterapkan gitu. Itu namanya serat ulang reh. Serat ulang reh itu isinya ya. Siapa yang jaga, yang ngopeni kayak gitu siapa Mas? Qadarullah dulu setiap kampung saya itu ada namanya Santisoran yang dulu pernah di sini. Nah, yang menjaga ya mbah-mbah itu. Meskipun tidak ada daya tarik anak muda zaman sekarang tuh untuk belajar itu, karena memang sulit, Tat.
Tapi diwariskan ke anak turunnya enggak kayak gitu? Enggak, ya baru seniman Eling Gusti ini yang berusaha untuk mengajak dan teman-teman ya kasepuan biasanya. Yang sekarang ada enggak yang masih nguri-nguri? Ada, tapi anak muda mungkin sedikit banget kurang tertarik ya. Karena memang perlu ilmu. Iya. Ilmu sastra, ilmu banyak. Jadi pinginnya anak muda kan instan. Loh, yang kemarin yang anak-anak muda yang Nah, siapa? itu kan, Santri Akhirat ya? Itu kesenian akhirat. Kesenian akhirat itu anak-anak muda itu benar-benar masih mahasiswa nggih. Oh, belum sampai yang ngajar Iqra itu ya itu. Jadi sebelum belajar Iqra kita bedah syair dulu, nembang itu, baru jam 9 malam baca abata itu sampai. Sekarang baru itu program baru. Itu banyak yang minat nggih, banyak minat. Ya, Masya Allah. Aduh, lama juga nih kita ngobrol ya Mas ya. Ya. Tapi seru loh ya, seru. Sebelum terakhir Mas, saya masih penasaran dengan tauhid audio tadi. Ya. Sebelum terakhir ini. Kenapa harus tauhid audio? Itu saya menamakan tauhid audio dari saya sendiri untuk Ustadz Faza. Mas gaya audio iki wis jadi produk. Jenenge apa ya Mas ya? Tauhid audio, dan ini ya saya. Logo tauhid audio itu sebenarnya ini. Oh. Nah, ini kan bentuk WAV ini. WAV gambar audio itu. Nah, seperti ini. Tauhid audio, ya audionya orang Islam lah, orang Muslim. Nah, gitu. Kalau saya angger ketemu sama takmir masjid untuk audio kok selalu iki wis cukup. Sedangkan di situ banyak orang yang mengeluh. Bahkan kalau Jumatan tuh banyak yang ngantuk karena aku ngomong-ngomong nggak jelas. Iya. Ustadznya ngomong-ngomong nggak jelas. Nah, terus saya doktrin nggih. Pak jenengan bangun sampai habis 100 juta wae tekan ke audio dan itu penting sekali. Bahkan melebihi bangunan ini. Audio itu bahkan karena yang disampaikan itu risalah langit loh, Pak. Bukan sembarangan. Itu ayatullah yang disampaikan harus benar-benar haknya itu tersampaikan. Itu alasannya bikin itu tauhid audio. Terus akhirnya kita bergerak memberikan solusi. Danane piro sakmene ubetke buat Kartini. Berarti bisa ya teman-teman yang masjidnya apa misalnya ki kok sound sistemnya kok koyok ngene sih gitu. Insya Allah bisa. Budgetmu piro? Coba masuk ndak gitu ya. Gitu. Dan itu kita selalu membawa perangkat dulu sebelum pasang biar dia tahu. Jadi nggak gelo nanti. Jadi kita tak demokan dulu, nggak usah bayar, nggak usah apa-apa, tak pasang ke speaker kayak gini loh nanti kualitasnya. Selalu ke Jawa Timur sana bawa sound pasang. Berapa banyak masjid yang sudah dipasang Mas? Banyak sekali, udah banyak ya? Tapi luar kota banyak. Sudah ratusan ya? Belum ratusan. Kan baru berapa? Tapi produk ini memang sudah ada ya, sudah siap pasang ya. Sudah siap. Ini mulai istilahnya mulai sosialisasi lah, menggandeng banyak komunitas untuk toh hasilnya kita bagi-bagi untuk pondok pesantren khususnya yatim di Ar-Rasyid kan, untuk ngopeni anak yatim. Iya. Jadi seniman Eling Gusti ini punya pondok pesantren yang diasuh ya, yang dibina ya. Untuk multimedia. Kalau Ar-Rasyid itu kan ketua yayasannya Pak. Itu Ustadz saya tadi, Ustadz Faza. Nah, untuk menjadikan santri tentang teknologi ini baik, ya itu seniman Eling Gusti berperan. Mas Arif pengen pinter tuh dia di visual, saya di audio, Mas Malik di sini, ya itu. Soalnya nanti kalau dia siar atau dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, itu secara teknis, secara sistem audio visual dia mumpuni. Harus bagus. Nggak dihapusi orang. Nah, ini sewanya segini ternyata. Nah itu. Itu juga mulai dari routing sound, routing ini dia insya Allah paham di situ. Di Ar-Rasyid seperti itu. Ya. Teman-teman yang punya masjid bermasalah sound, nanti bisa kita hubungkan ke Mas Plente, Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Masya Allah. Terakhir motivasi Mas, untuk mungkin lebih spesifik ya, untuk teman-teman seniman lah ya. Jadi apa motivasinya dari perjalanan hidupnya Mas Plente dari awal sampai sekarang ini, apa yang ingin disampaikan? Motivasinya ini Mas, langsung ke kamera. Pesan, motivasi. Jadikanlah karya-karya itu menghantarkan kita ke husnul khotimah. Masya Allah. Itu motivasi saya itu. Jadi kalau kita tujuannya husnul khotimah, insya Allah kita berkarya pasti rem sakramnya kuat. Ada pedal remnya ya? Iya, pedal remnya Quran, hadis, hukum. Itu kan.
Itu jadi jadikan karya-karyamu menghantarkan pada husnul khotimah. itu. Wah, luar biasa, singkat tapi dalam ini. Barakallahu fikum. Terima kasih Mas Suryadi, Sami-sami Ustaz. Mas Blende. Ngapunten salah Ya. Kapan-kapan kita undang Mas Santo dan teman-teman seniman ya. Bismillah. Biar kita Ini bisa. rombongan malah kayang tak. Oh, ini rombongan kita nggak cukup ini studio ini. Mungkin satu-satu atau ya nanti gampang lah insya Allah. Siap. Terima kasih. Bismillah. Nanti semoga kita bisa garap project bareng nih teman-teman seniman Legusi sama teman-teman dari Departemen Dakwah mungkin nanti. Sehingga dakwah ini bisa lebih luas lagi dan bermanfaat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sami-sami taat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.